kami di Good News Program. Hari ini tema kita adalah kebaikan Tuhan melanda seluruh bumi. Ya. Right. Nah, kita mau lanjut bincang-bincang kita dengan narasumber Ya, nih ya. Ada 3 narasumber yang kami feature pada malam hari ini, dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Dan kita mau memberikan kesempatan untuk masing-masing hamba Tuhan itu untuk memberikan kata-kata dorongan yang berhubungan dengan apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini, sehingga setiap daripada Anda, dan saya tahu banyak daripada Anda mengenal masing-masing daripada mereka, mungkin udah lama nggak ketemu, mungkin Anda alumni daripada, ada yang di kota Aachen, ada yang di Brisbane, ada yang mungkin kenal Pak Hani ada di Perth atau di Melbourne, atau mungkin kenal Pak Budi dan Bu Maria ada di Solo, ada di Jakarta, ada di Belanda dulu ya. Kita akan, ada di LA tentunya, dan memberikan kesempatan pertama-tama kepada Pastor Hani Saputra terlebih dahulu. Pastor Hani, apakah Anda siap untuk memberikan kata-kata dorongan nih? Silakan, 2 menit untuk Anda. Go ahead, the floor is yours. Ya. Kata-kata saya adalah remain positive to remain productive. Jadi kita ini harus tetap positif karena negatif ini ada di mana-mana saat ini, supaya kita tetap bisa berkarya. Nah, mengenai kenegatifan yang kita bisa adopsi dari hari-hari ini adalah berita daripada pengaruh daripada iblis. Ya, iblis itu selalu hendak memberikan harga yang murah kepada kita, memberikan diskon kepada kita. Karena apa? Karena kalau kita merasa bahwa Tuhan tidak sayang lagi, Tuhan tidak mendengarkan doa lagi, ya, Tuhan jahat kepada aku, hidupan kita akan mulai merosot. Rohani kita tidak akan pernah bangkit daripada itu. Serasa Tuhan itu tidak mendengarkan doa-doa kita. Nah, saudara, saya yakin percaya harga saudara itu, value saudara itu sangatlah besar sekali. Amen. Karena saudara sudah ditebus oleh darah anak domba itu. Amen. Oleh karena itu, percaya kepada Tuhan. Sungguh, percaya kepada Tuhan. Kalau boleh saya katakan begini, terobos apapun ketidakpercayaan saudara. Percaya kepada Tuhan. Pertolongan itu akan datang segera. Amen. Karena di Mazmur 118 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Aku tidak akan mati, melainkan hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita percaya Tuhan, kita tidak akan pernah rugi. Bahkan kita akan melihat hari-hari baik kita di masa depan ini. Tuhan memberkati. Well said, Pastor Hani. Terima kasih. Terima kasih atas kata-kata dorongannya. Ini Pastor Asien Kurniadi. Silakan, kami mau memberikan waktu 2 menit kepada Anda. Saya tahu ada banyak beberapa daripada alumni Jerman nih yang kangen dengan Anda rupanya dan sudah saling bertegur sapa. Silakan, give them something. Loaded. Go ahead, sir. Kata dorongan saya ya, saya setuju dengan Pak Hani. Dan kata-kata dorongan saya palingan saya cuma menggarisbawahi bahwa segala sesuatu itu ada maksud daripada Tuhan. Dan seperti yang tadi juga Pak Daniel sudah bilang bahwa Tuhan itu sudah melihat dari awal sampai akhir. Dan segala sesuatunya itu di dalam kontrolnya Tuhan. Dan kita kembali lagi harus kepada tujuan hidup kita yang paling hakiki, yang seperti yang Tuhan juga bilang, serupa Kristus. Seperti yang Roma 8 katakan toh, bahwa kita itu dipanggil jadi untuk serupa dengan Dia, gambaran anaknya ya. Jadi itu sekolah kehidupan kita tanpa terkecuali, entah kita ini hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan. Saya semuanya hamba Tuhan lah ya, bukan hamba hantu. Ya. Atau yang full time atau yang enggak full time, sebenarnya semuanya full time sebagai disciple daripada Tuhan. Maksudnya apakah yang sekuler atau yang benar-benar di dalam kerohanian 100% begitu. Semuanya masuk dalam sekolah kehidupan ini tanpa terkecuali. Kristen baru setahun, apapun juga 20 tahun, ada yang Kristen 200 tahun. Semuanya itu masuk dalam sekolahnya Tuhan dengan tujuan serupa Kristus. Nah, jadi kalau ditanya mau apa nih dalam corona ini, banyak orang yang bilang, wah doain dong supaya cepat selesai coronanya. Kalau saya sih nggak kayak gitu. Kalau orang baru ya mungkin saya bilang oke, kita doakan supaya corona ini selesai. Tetapi kalau yang sudah ngerti, saya akan kasih tahu bahwa hey, kita harus berdoa supaya memahami peran kita. Seperti yang tadi Pak Hani bilang, respon kita yang benar, tanggung jawab kita. Apa nih selama
corona ini apa yang Tuhan mau, apa yang kita bisa pelajari, apa yang kita harus berubah begitu. Yes. Pasti kan ke arah serupa Kristus itu. Apa yang harus tanggung jawab kita, amanat agung Tuhan yang harus kita penuhi apa nih? Yes. Jadi corona ini cuma salah satu dari masalah yang datang. Setiap masalah itu kan kita berdoa supaya kita memahami dan kita bisa berperan, berespon dengan benar supaya kita lulus di dalam sekolah kehidupan serupa seperti Kristus. Yes. Begitu. Thank Right. you. Puji Tuhan, Pak terima kasih untuk Asien. kata-kata dorongannya. Nih, last but not least, Pastor Budi dan Pastor Maria silakan berikan 2 menit kata-kata dorongan. Saya tahu juga banyak teman-teman yang mungkin alumni dari LA juga lagi menyaksikan pada saat ini dan mereka memerlukan kata-kata dorongan dari Anda. Silakan. Ya, saya buka dengan satu hal. Yohanes 10 ayat 10 bilang gini, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya. Tetapi aku, kata Tuhan, datang untuk memberikan hidup dan memberikannya di dalam segala kelimpahan. Nah, saya percaya di dalam masa pandemik ini ada satu hal yang menarik, ya kalau saya boleh ambil dari kata-kata Chinese, dia bilang gini, wei ji, sudah, wei itu danger, ji itu dari ji hoi. Ya, nah itu ji hoi itu adalah kesempatan, opportunity. Jadi saya percaya justru di dalam masa-masa kesulitan, di dalam masa-masa yang kesulitan atau krisis seperti ini, selalu ada opportunity, selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Tetapi masalahnya hari-hari ini banyak orang yang sudah ketakutan, banyak orang yang sudah tidak bisa berpikir secara jernih. Tadi Pak Asin sempat menyinggung pakai pikirannya Kristus gitu. Nah, saya percaya biarlah hari-hari ini kita semakin dekat dengan Tuhan, kita tanya sama Tuhan. Saya percaya kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita punya komunikasi dengan Tuhan, selalu pasti ada kesempatan yang terjadi di hadapan kita. Dan biarlah saudara tetap percaya bahwa tangan Tuhan selalu menolong kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Bahkan firman Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, kalau sekalipun kita jatuh, tidak sampai kita jatuh tergeletak. Tuhan pasti akan mengangkat kita. Amin. Tuhan akan memberikan kekuatannya untuk kita semua. Amin. Segala sesuatu yang terjadi ini saya percaya pasti ada di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Kita Amin. lihat Ayub. Ayub mengalami satu hal yang mungkin kalau saya bilang orang dunia yang hidup di zaman sekarang mungkin tidak ada yang bisa mengalami seperti Ayub, saudara. Hanya Ayub yang pernah mengalami itu. Tetapi dia tetap percaya, dia tetap menyembah Tuhannya, dan akhirnya di Ayub pasal terakhir sudah dinyatakan bahwa Tuhan memberikan 2 kali lipat luar biasa kepada Ayub. Demikian juga kita semua hari-hari ini. Tetap percaya, jangan pernah takut karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Di dalam krisis selalu pasti ada opportunity, selalu ada kesempatan, selalu ada jalan di depan kita. Tuhan Yesus memberkati. Wow, Thank luar you, biasa. Ya, terima Pastor Budi kasih dan Pastor Maria. para sahabat-sahabat kami yang sudah dengan bersukacita untuk menginvestasikan waktu bersama dengan kami di Good News Program dalam edisi spesial tahun ke-15. Puji Tuhan. Yuk, mari kita lihat sebentar pemirsa sekalian daripada satu firman Tuhan yang akan kita tutup singkat saja. Karena ini udah banyak tadi yang kita udah terima dan ini istilahnya menguatkan sekali. Sebagai penutup, mari kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita melihat ayat yang ke-42 sampai dengan 44. Di sini dengan jelas firman Tuhan berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa sekarang ini kita punya satu pengalaman yang sangat unik. Bahwa now we are able to experience how the first believers of church itu mereka hidup. Kita tahu bahwa hari-hari ini memang tadi banyak daripada narasumber mengatakan bahwa kita terus harus cari Kristus. Terus kita harus cari kebenaran Tuhan. Nah, memang secara pertemuan secara fisik pada saat ini memang tidak mudah, ya. Kadang-kadang kita punya kesempatan untuk bertemu dengan teman atau keluarga pun kita jadi was-was gitu. Nah, gunakan teknologi, ya, tentunya dengan berbagai macam, ada Zoom, ada Skype, ada Google Meet dan berbagai macam lagi, ada WhatsApp, ada iMessage,
macam-macam lah. Whatever it is that you have in your hand. Jadi apapun yang kamu punya di tanganmu, gunakan itu. Ya. Dan kemudian seperti apa yang dikatakan di sana pada waktu mereka bertekun di dalam pengajaran. Pastikan pada waktu Anda masuk dalam sebuah komunitas, apakah itu gereja, apakah cell group, atau kehidupan sosial, pastikan mereka adalah orang-orang yang kenal Tuhan. Penting banget loh pada hari-hari ini. Sudah zaman seperti ini kalau kita mau meluangkan waktu dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan dan kemudian mereka hanya membicarakan hal-hal yang apa ya, yang cuman mendatangkan kebahagiaan buat kedagingan sesaat saja. What is the point? Gitu loh ya. Kita nggak pernah tahu loh. Satu penyakit datang, kita bisa meninggal. Lalu kita mau kemana gitu loh. Tetapi orang-orang benar di dalam gereja perjanjian baru di awal mula itu, mereka bertekun dalam pengajaran. Kemudian dikatakan di sana, pada waktu mereka setiap hari, mereka mengadakan pertemuan, berkumpul, memecah roti, berdoa, mereka belajar dan mencari kebenaran firman Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Dikatakan di sana, mereka, rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat, banyak tanda. Hari-hari ini kita sangat perlu mujizat. Mujizat adalah sesuatu yang di luar akal sehat, kepandaian kita sebagai manusia atau nalar kita. Dan pada waktu kita udah mentok, buntu jalannya, ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa. Hey guys, you know what? There is one way, going up. Going up itu nggak pernah ketutup. Dan sebagai anak Tuhan, kita harus tahu bahwa kita harus berani menghampiri tahta kasih karunia karena darah Kristus Yesus itu sudah membeli kita dan harganya sangat mahal. Yang percaya katakan amin. Yang percaya Anda boleh tuliskan di sosial media atau Anda boleh tepuk dada Anda dan katakan I am a child of God. Aku adalah anak Tuhan. I am a child of God. I am a child of God. Pada waktu ketakutan datang mendera kehidupan saudara, first thing first, Anda harus mulai ingat dan katakan, I am a child of God. Dan kemudian katakan lagi, as I am a child of God, sebagai anak Tuhan, aku akan disanggupkan. I can do all things through Christ Jesus who have strengthened me. Aku akan dimampukan untuk melakukan segala perkara, untuk aku bisa mengalahkan, menaklukkan, apapun yang kita perlukan untuk melangkahi masalah-masalah kita. Kita nggak perlu lari daripada masalah kita, tetapi ya kita percaya aja bahwa you guys and I, kita akan pasti melihat akhir daripada pandemi ini. Amin. Yang percaya katakan amin. Kita akan tutup dengan doa dan kita percaya hanya kuasa Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan buat kita sekalian. Anda diberkati dengan episode ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Mereka anak-anak-Mu Tuhan yang selalu memerlukan pertolongan. Saat-saat ini ada banyak sekali alasan untuk kami menjadi takut Bapa. Tetapi biarlah malam ini kami ingat sekali lagi bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, terimalah kasih karunia. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku melepaskan kasih karunia Tuhan yang lebih daripada hidup. Yang lebih berharga daripada segala macam emas perak yang engkau punya atau engkau dambakan. Engkau terima saat ini. Dimanapun saudara menyaksikan acara ini. I release it upon your life. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan engkau yang sakit, engkau yang kesepian, engkau yang tidak tahu, tidak bisa melihat hari esok. Engkau yang sudah kehilangan kepercayaanmu akan Tuhan. Engkau yang sudah kehilangan harapanmu akan Tuhan. Terima harapan yang baru. Dan berharap kepada Kristus karena hope in the Lord. Berharap kepada Kristus tidak akan pernah mengecewakan saudara sekalian. Berkati juga para narasumber malam ini. Mereka yang sudah menginvestasikan waktunya untuk kami. Percaya Tuhan, keluarga mereka engkau jaga dan pelihara. Gereja dan bahkan pekerjaan mereka engkau berkati dengan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami sepakat yang percaya bahwa saudara dan saya diberkati Tuhan. Kita boleh katakan dan saudara boleh ketikkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Right. Alright. Ya, puji nama Tuhan ya pemirsa sekalian. Malam ini atau saat ini let us celebrate. Happy Puji birthday, Tuhan. good news. Ya. Happy birthday to good news. Happy birthday, good news. Right. 15 tahun kita bersama, terima kasih untuk kebersamaan kita. Kami akan jumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Ya, tentunya terima kasih kepada setiap daripada narasumber yang bersama-sama dengan kami pada saat ini. Dan juga setiap daripada pemirsa Anda yang sudah selama ini yang memberikan dorongan buat kami.
You are one of the reasons why we are still exist until now. Dan kemuliaan tentunya bagi nama Kristus Yesus. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Setiap dorongan doa dan juga bahkan taburan dana ini sudah menjadi hal yang sangat penting dan berarti buat kami. Terima kasih. Until then, in the next broadcast. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.